Halo semuanya, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, di video resep kali ini aku buat pilus kencur atau pilus cikur ya kalau di Sunda. Ini bisa jadi cemilan atau ide jualan yang menjanjikan banget ya, karena bahannya yang minim dan cara buatnya juga mudah banget, tapi hasilnya itu bisa melimpah ya. Oke, sebelum kita lanjut ke resep, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, pertama kita siapkan air sebanyak 400 ml. Kemudian 4 ruas kencur. Untuk kencurnya ini bisa kalian tambah sesuai selera ya banyaknya. Ini aku pakai 4 ruas aja, karena lebih banyak kencur itu bakal lebih enak juga ya hasilnya. Kemudian kencurnya ini akan kita haluskan. Kita tambahkan sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Haluskan menggunakan chopper atau blender. Untuk kulitnya nggak usah dibuang, jadi kalian cuci aja sampai bersih kencurnya, sampai bener-bener nggak ada kotoran yang nempel. Jadi ini sama kulitnya langsung aja di blender, dan ini tinggal kita rebus sampai dia mendidih. Kemudian kita siapkan 500 gram tepung tapioka. Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Ini kita aduk supaya tercampur merata. Nah, kalau udah kita tambahkan air kencur yang sudah mendidih tadi. Ini masih panas ya, baru aku angkat. Ini langsung aja kita masukkan ke bahan keringnya. Jadi harus masih panas kita masukin ya, supaya nanti tepungnya itu mateng. Sambil kita aduk-aduk. Karena ini masih panas, jadi kita aduk menggunakan alat bantu dulu, pakai sendok atau pakai centong, apa aja boleh ya. Nah, di sini aku mau lanjut menguleni menggunakan tangan. Sebenarnya ini masih panas, cuma karena udah susah menguleni menggunakan sendok, jadi aku uleni menggunakan tangan pelan-pelan aja sampai hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adonannya udah bagus banget dan takarannya udah pas banget airnya. Nah, selanjutnya ini kita ambil secukupnya aja, sedikit aja, kemudian kita giling-giling seperti ini. Kita buat giling memanjang, kira-kira seukuran sumpit ya. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Ini untuk ukurannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga, jadi sedang aja ya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau buat bentuk yang benar-benar bulat, kalian bisa buletin lagi satu-satu, tapi menurut aku itu bakal capek banget. Jadi ini langsung aja aku potong-potong semua. Jadi untuk bentuk nggak masalah ya, jadi sesuai keinginan masing-masing aja. Oke, di step ini kita benar-benar butuh ketelatenan banget ya, jadi ini kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, alhamdulillah ini akhirnya selesai juga, hasilnya jadi sebanyak ini. Ini aku kerjakan tadi dibantu sama Pak Su juga, jadi bener-bener butuh keteladanan banget ya. Oke, selanjutnya kita akan goreng. Untuk cara menggorengnya, di sini kalian langsung aja nyalakan api menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu langsung masukkan aja untuk adonan pilusnya, langsung masukin ke minyak yang masih dingin. Tujuannya ini supaya nanti pada saat digoreng itu enggak meledak-ledak ya, atau enggak meletus-letus. Kita masukkan secukupnya aja, dikira-kira banyaknya minyak yang kita pakai ya. Kemudian ini kita diamkan aja sampai dia mengapung, jangan diaduk-aduk dulu sampai dia mekar sendiri. Nah, kalau udah mekar semua seperti ini, boleh kita aduk-aduk perlahan seperti ini ya. Jadi sambil kita bantu memisahkan yang masih agak pada nempel gitu. Untuk mengaduknya, ini kita mengaduk sesekali aja, jadi boleh diaduk sebentar. Kemudian kita diamkan, terus boleh diaduk lagi kayak gitu ya. Dan ini kita goreng sampai dia matang.
Nah, kalau misalnya udah mateng, itu kelihatan dari minyaknya itu udah mulai agak tenang ya. Jadi udah nggak terlalu banyak busa-busa gelembung pada minyak. Kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa ambil 1 biji, kalian angkat lalu kalian cobain. Kalau misalnya udah kerasa renyah, itu boleh kalian angkat. Atau intinya kalau misalnya gelembung di minyak gorengnya itu udah mulai sedikit, udah mulai tenang, itu udah bisa kalian angkat ya. Nah, setelah diangkat kayak gini, untuk lanjut goreng kedua itu kompornya dimatikan dulu. Lalu kita tunggu dulu sampai minyaknya agak hangat-hangat kuku atau sampai nggak terlalu panas lagi ya. Setelah itu baru kita masukin lagi untuk goreng yang kedua. Dan untuk cara gorengnya masih sama seperti cara menggoreng yang pertama ya. Nah, ini minyaknya udah nggak terlalu panas, kita masukin satu, itu dia nggak langsung yang ngebrubus, jadi boleh kita langsung masukin semuanya dan kita nyalakan lagi apinya di api sedang cenderung kecil dan biarkan sampai dia mengapung sendiri, baru kita aduk-aduk ya. Oke, dan ini kita lanjutkan sampai semuanya selesai dan habis ya. Nah, ini dia hasil menggoreng yang pertama dan yang kedua ya. Dan aku masih lanjut menggoreng. Sambil kita nunggu sisanya mateng, di sini aku mau siapkan bumbu untuk varian pedasnya ya. Siapkan 10-15 lembar daun jeruk, buang tulangnya, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini ya. Lalu daun jeruknya ini digoreng dengan sedikit minyak sampai dia sedikit layu, biar aromanya itu nanti makin kuat. Kemudian di wadah lain kita siapkan 2 bungkus penyedap rasa dan 3 sendok makan bubuk cabai atau sesuai selera ya untuk tingkat pedasnya. Untuk penyedap rasanya kalian juga bisa ganti menggunakan kaldu jamur kalau misalnya nggak mau pakai penyedap rasa yang biasa ya. Selanjutnya daun jeruk yang udah kita goreng tadi ini langsung aja kita masukin ke dalam bubuk cabenya. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya. Ini minyaknya bekas yang aku tadi goreng daun jeruknya ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Untuk banyaknya minyak disesuaikan aja dengan banyaknya bubuk yang kita pakai ya. Yang penting teksturnya jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah juga. Kemudian bumbunya ini tadi langsung aja kita masukin ke dalam pilus kencurnya dan kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita aduk sampai tercampur merata. Nah, ini kayak gini aja udah mantep banget ya. Ini wangi daun jeruk dan rasanya dijamin gurih dan pedes banget. Nah, jika ingin dibuat untuk ide jualan, kalian bisa kemas menggunakan plastik standing pot seperti ini atau disesuaikan dengan kemasan yang kalian mau ya. Aku jamin ini peminatnya bakal banyak banget ya, karena biasanya kan untuk pilus kencur itu biasanya variannya cuma yang original aja, yang tanpa rasa cuma gurih aja, dan ini kita buat dengan versi pedasnya, dijamin ini laku laris manis ya. Kemudian untuk mempercantik atau menambah nilai jual, kalian bisa tambahkan stiker seperti ini. Nah, yang sebagian aku buat tetap rasa original ya. Nah, hasilnya jadi cantik banget kayak gini aja. Ini udah simple banget tapi menarik banget ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini dulu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru aku selanjutnya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.